kawan Kaliber, mudah-mudahan Anda semua sehat karena kami menjumpai Anda dalam keadaan sehat pula. Bersama saya Edi Wahyudi dan Mas Indra Karismiaji. Halo Mas Indra. Halo Mas Edi Wahyudi, halo juga kawan Kaliber yang tercinta dimanapun Anda berada. Kita akan bahas lagi berita-berita terkini, berita-berita yang dimuat di media mainstream. Jadi kita tidak gibah, kita tidak menyebarkan hoax, tapi kita mengupas dan menganalisa berita-berita yang terkini dan sudah eh, Ini ada verifikasi melampaui Dewan Pers. melalui Ya, ya Dewan. terverifikasi oleh Dewan Pers. Apa Iya. Mas hari ini beritanya? Eh, ini kan kita jarang-jarang ambil media dari daerah Mas. Ini ada dari Pikiran Rakyat. Pikiran Rakyat itu dulu terkenal korannya dari Bandung ya. Bandung ya. Ya, ini ada yang menarik ini. Anies Baswedan bakal lanjutkan desak Anies, saling Oke. mencerdaskan dan mengasah pikiran. Ini. Anies Baswedan menginisiasi acara desak Anies untuk mendengarkan aspirasi masyarakat soal masalah yang dihadapi mereka. Acara desak Anies ini awalnya memang sebagai sarana kampanye mantan Gubernur DKI Jakarta untuk mendengar aspirasi masyarakat. Desak Anies dianggap sebagai acara yang bagus oleh sejumlah kalangan. Tak sedikit yang menyayangkan acara tersebut harus berhenti setelah pemilu 2024 selesai. Anies Baswedan pun mendengar masukan dari masyarakat dan ingin tetap melanjutkan desak Anies ke depannya. Ia ingin memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka dan keluhan mereka. Itu insya Allah akan dilanjutkan bukan saja untuk menjaga kontribusi saya, tapi untuk menghidupkan iklim dialog, iklim tukar pikiran, iklim diskusi. Yang itu akan saling mencerahkan, saling mencerdaskan, saling mengasah pikiran, ujar Anies dalam sebuah wawancara. Anies sangat mengapresiasi kepada seluruh orang yang datang ke acara desak Anies. Pasalnya semua orang yang datang mau diajak berpikir, bahkan audiens yang datang tidak dikenal oleh Anies. Jadi desak Anies juga salah satu program yang kita memberikan ruang untuk mereka bertanya apa saja. Yang berada di kursi dihadapkan dengan begitu banyak audiens yang tidak saya kenal, kata Anies. Saya tidak tahu apa aspirasi mereka. Saya tidak tahu pertanyaan mereka, tapi semua yang datang memilih untuk berpikir, ucapnya menambahkan. Itu, Mas. Ya, jadi saya sendiri sudah ikut berapa kali acara desak Anies. Memang ini menarik ya. Di mana pertama tidak ada perbedaan antara seorang Anies Baswedan dan peserta desak Anies sendiri. Jadi memang dibuat setara. Hmm. Artinya mereka itu bebas mau bertanya apa saja, mau beri komentar apa saja, baik itu dari pendukungnya Pak Anies sendiri yang masih golput gitu, artinya yang belum menentukan pilihan atau memang tidak mau memilih, atau bahkan memang yang berseberangan dengan Pak Anies. Tapi memang ini dijadikan sebuah acara yang sangat menarik, artinya memang mereka bebas untuk bertanya, memberikan komentar, untuk mengkritisi, bahkan sampai hal-hal yang sensitif, ya kan? Ya. Misalnya kalau bicara Pak Anies ditanya tentang politik identitas misalnya, jadi hal-hal yang mungkin kalau politisi lain itu akan berupaya menghindar, tapi dalam desak Anies ini betul-betul kita diajarkan untuk bebas mengeluarkan pendapat. Kita diajarkan bebas untuk bicara tanpa ada rasa takut. Nah, itu sebetulnya yang ingin dibawa oleh seorang Anies Baswedan. Nah, ini menarik kalau beliau tetap akan melanjutkan acara Desak Anies dilakukan di mana-mana. Ini akan sangat bermanfaat buat pesertanya untuk tadi belajar mengeluarkan pendapat, belajar bicara, belajar berpikir. Karena oleh Pak Anies juga akan diajak berpikir ini dengan banyak sekali jawaban-jawaban seorang Anies Baswedan yang memang tidak kita duga. Ya. Pak Anies ini kan nama orangnya cerdas sekali ya kan begitu. Tapi apa yang beliau sampaikan itu bukan
bukan ngarang gitu loh, bukan ngawur. Memang ada dasar teorinya, ada landasan filosofisnya. Jadi saya juga mendukung desak Anies ini dilanjutkan dan bahkan bisa ditiru oleh para politisi lain, termasuk nanti para kepala daerah, ya kan. Jadi dibiasakan rakyat itu bebas mengeluarkan pendapat, rakyat bebas berpikir. Ya kenyataannya memang tidak semuanya enak didengar ya, namanya namanya itu sebuah kritik, namanya itu sebuah ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, itu sangat wajar, tapi itulah yang namanya dinamika hidup bersama, ya kan? Artinya kalau bayangin aja kalau kita datang rame-rame nonton sepak bola gitu, atau nonton konser, kemungkinan kaki keinjek itu kan besar sekali, ya kan? Jadi analoginya hidup bersama seperti itu. Nah ini contoh yang sangat positif, Mas, dan setiap peserta desak Anies itu selalu mengapresiasi dan semua berharap kalau langkah-langkah seperti ini bisa diikuti oleh para politisi lain Ya, sehingga betul-betul aspirasi rakyat itu tersampaikan. ya. Nah, bagusnya ini eh, kalau betul ya dan sepertinya memang akan mengambil posisi di luar pemerintahan Pak Anies Baswedan. Kalau ini dilanjutkan misalnya di seluruh Indonesia, beliau mengisi waktunya dengan mengadakan kegiatan seperti Desak Anies ini, suara-suara itu pasti akan muncul ke menjadi topik pembicaraan masyarakat karena apa yang dibicarakan seorang Anies Baswedan ini biasanya memang menjadi trending topik, ya kan? Jadi kalau selama ini rakyat merasa buntu, nah ini punya channel lain nih sekarang. Kalau betul memang desak Anies akan dilanjutkan. Gitu, Mas. Saya ada dua catatan untuk desak Anies ini. Pertama, ini membangkitkan gairah anak-anak muda dalam berpolitik. Kemarin itu kan pemilu kemarin, Pilpres kemarin itu banyak anak-anak muda yang sebelum mengenal desak Anies itu eh, apolitis gitu ya, cuek Ya, sama politik. Tetapi setelah desak Anies, itu banyak anak-anak muda yang tertarik, Mas. Tertarik betul. untuk berdialog, tertarik untuk berdiskusi, berdebat tentang politik. Ya, Termasuk orang-orang dekat saya yang anak-anak muda ini, anak saya, gitu, teman-temannya, itu banyak yang tertarik untuk berpolitik, untuk mengikuti lah paling nggak, mengikuti berita-berita politik itu karena desak Anies. Nah, yang kedua, catatan saya yang kedua adalah desak Anies ini, pola-pola kampanye Pak Anies ini kemarin melalui desak Anies itu tidak gampang di copy paste oleh kandidat lain. Nah ini yang penting nih. Makanya tidak perlu waktu itu timnya Pak Anies mungkin tidak takut untuk di copy paste karena yang berani begitu itu hanya Pak Anies Baswedan nih. Kira-kira begitu menurut Mas Indra gimana ini? oh iya, itu yang menunjukkan kalau beliau tidak punya beban kan. Walaupun beliau sering difitnah macam-macam, tetapi justru yang ingin beliau bela, yang ingin beliau betul-betul buka lagi itu adalah kesempatan rakyat untuk menyampaikan pendapat. Nggak ada ketakutan gitu. Jadi nggak ada takut dikriminalisasi, nggak takut diintimidasi, nggak takut diserang buzzer. Kan selama ini hampir 10 tahun belakangan seperti itu, Mas. Jadi kalau kita mengkritik pemerintah, ya kan, itu minimal itu dari buzzer-buzzer itu akan menyerang kita. Ya, Itu saya sendiri mengalami kan gitu, karena saya di bidang pendidikan, banyak mengkritik terutama saat dipimpin oleh Nadiem Makarim, itu saya banyak mengkritik karena memang banyak langkah-langkah yang tidak sesuai lah, tidak sesuai dengan konstitusi, tidak sesuai dengan kaidah pendidikan. Nah itu
langsung diserang macam-macam sampai di kadrun-kadrun kan. Nah, itu saya juga akhirnya ya sering menyampaikan, ya ini saya memang kadrun varian Katolik gitu. Jadi jadi di era itu pokoknya orang yang mengkritik pemerintah jadi kadrun aja kan. Nah, ini kan apa ya? Ya masa sesama anak bangsa kita menghina, kita ini kan itu yang akhirnya kalau orang yang nggak terbiasa kan juga takut, orang yang nggak terbiasa kan terintimidasi. Tapi ya itu juga yang membuat saya mau terjun ke dunia politik ini ya karena merasa ini kalau saya diamkan saja harus paling nggak ada upaya bagaimana kita membenahi. Nah ini memang memang sepakat sekali langkah yang diambil oleh Pak Anies Baswedan itu membuat banyak anak muda yang tertarik dengan dunia politik, yang mau berpikir tidak lagi memikirkan dirinya sendiri. Termasuk gerakan itu, Mas, anak-anak K-popers itu loh. Ya, ya. Ya kan? Itu salah satu mereka itu menjadi fansnya Anies Baswedan ya karena ikut acara Desak Anies ini, di mana mereka melihat suatu hal yang baru, ya bagian dari perubahan ya, di mana suara mereka yang selama ini tidak pernah ada yang mendengar, tapi ini ada seorang tokoh nasional, calon presiden yang duduk setara, ya kan? Jadi betul-betul tidak menunjukkan kalau beliau itu orang yang di atas, orang yang harus disembah, tapi justru beliau menempatkan diri sebagai orang yang setara, yang sama harkat martabatnya dengan siapapun rakyat kan begitu. Ya, dan kita pesankan pada pemerintahan mendatang ini agar tidak menyulitkan atau mempersulit perizinan Desak Anies. Kita kan waktu kampanye kemarin beberapa kali tiba-tiba perizinan dibatalkan gitu. Ini karena di acara Desak Anies ini nanti pemerintah kan bisa juga menyerap aspirasi rakyat, mengetahui aspirasi rakyat gitu, melalui Desak Anies ini seperti pemerintahan yang dulu-dulu itu seringkali membuat keputusan publik itu membaca kolom artikel di koran yang namanya kolom opini. Nah, itu kan seringkali menjadi masukan, menjadi kritik buat pemerintahan. Nah, ini sekarang ini era digital, era-era anak muda yang kreatif itu harusnya pemerintah juga mendengar aspirasi rakyat, apalagi anak-anak muda itu melalui Desak Anies ini. Jadi aspirasi rakyat tidak boleh disembunyikan, tidak boleh apa namanya, diumpet-umpetin gitu, tapi harus diungkapkan semua dan itu harus ditangkap oleh pemerintah mendatang ini, gitu Mas. Jadi sebenarnya yang terjadi sekarang nih begini, Mas. Pemerintahan yang sekarang ini ya, jadi eranya Pak Jokowi di periode kedua ini, itu memang mereka sama sekali tidak mengindahkan, tidak peduli dengan apa keilmuan, ya kan? Jadi ilmu pengetahuan itu nggak digubris gitu. Para pakar juga nggak digubris, dasar-dasar teori itu nggak digubris, riset-riset itu nggak digubris, apalagi suara rakyat. Nah, pengalaman saya dengan pemerintahan sebelum-sebelumnya, ya kan, termasuk Pak Jokowi di periode pertama lah. Memang hal yang wajar kalau pemerintah itu melakukan langkah yang keliru. Karena memang mereka kan tidak menguasai semua bidang. Contoh kayak bidang saya nih, bidang pendidikan. Kan sedikit orang yang memang paham tentang ilmu-ilmu pendidikan, teori pendidikan. Sedangkan pemerintah itu kan dari sisi birokrasi, ya kan? Dari sisi birokrat itu. Lebih ke administrasinya, lebih dari membuat kebijakan ya kan harusnya begitu. Nah, kalau dulu itu pada saat mereka melakukan kekeliruan dalam langkah,
itu biasanya kami-kami para pakar, para tokoh-tokoh di bidang tersebut yang akan bersuara gitu. Salah satunya dengan tadi menulis opini di media mainstream ya kan, atau ya bicara ke media. Nah, biasanya setelah itu kita akan dipanggil untuk diajak diskusi. Ya. Jadi mereka meminta masukan kita sebagai para pakar, sebagai orang yang dianggap lebih paham bidang itu, supaya memang ada perbaikan dalam kebijakan. Nah, biasanya setelah ada diskusi itu, kita lempar ke rakyat, rakyat biasanya akan menerima dengan lapang dada, karena memang sudah sesuai dengan kaidah keilmuan, dengan dasar-dasar teori, itu seperti itu biasanya. Jadi sudah ada memang diskusi antara pembuat kebijakan dan para tokoh, para pakar, yang juga mewakili rakyat kan, karena mereka tahu lapangan, kemudian baru dilempar ke masyarakat dan akhirnya tidak terlampau banyak ada gejolak lah kan gitu, tidak terlampau banyak penolakan kan, walaupun ya kadang-kadang juga tetap ada, tetapi eh, karena para pakar juga menjadi bagian dari diskusi itu, kebijakan itu bisa diterima lah kan begitu. Tapi di era yang terakhir ini nggak pernah, Mas. Justru setiap kita memberikan masukan, justru yang dikirim adalah buzzer-buzzer kan gitu, kan? Jadi malah kita diadu diadu dengan rakyat kan gitu, seolah-olah kita tidak mendukung pemerintah lah, kadrun lah, dan apa? Itu yang membuat banyak sekali kebijakan yang begitu dilempar ke rakyat itu betul-betul dirasakan merugikan rakyat gitu. Rakyat merasa dirugikan. Nah, ini yang harapan kita di pemerintahan Pak Prabowo yang baru nanti ini betul-betul bisa kembali lagi ke jalurnya. Jadi berbuat itu tidak suka-suka sendiri, karena mau sehebat apapun pemerintah, mereka tidak menguasai semua bidang, ya kan? Mereka lebih ke urusan birokrasinya. Nah, dengan adanya desak Anies ini juga akan ikut membantu menjadi corong. Mudah-mudahan sih didengar ya kan gitu. Saya masih masih optimis sih kalau Pak Prabowo masih mau mendengar saran-saran yang betul-betul sebetulnya untuk kepentingan juga pemerintahan beliau sendiri, supaya dengan mulus bisa diterima rakyat, tidak ada penolakan, tidak perlu berulang kali ada judicial review. Kita lihat aja tiap tiap ada undang-undang sekarang selalu di judicial review kan. Karena memang tadi tidak ada partisipasi publik yang betul-betul mumpuni kan gitu. Itu Mas. Ya, dan Pak Prabowo dan Pak Anies ini kan sahabat lama nih. Jadi mudah-mudahan apa langkah-langkah yang dibuat oleh Pak Anies mendatang ini dianggap sebagai kontribusi yang sangat penting Bu, untuk negara dan pemerintahan ini, gitu Mas. Tidak untuk Amin. dimusuhi, gitu. Terima kasih Mas Indra. Mudah-mudahan bisa kita ketemu lagi besok dalam suasana yang lebih sehat lagi dan lebih hangat lagi dengan topik-topik yang aktual. Begitu juga kawan Kaliber, Anda bisa berkomentar di kolom komentar berikut ini, tapi dengan bahasa yang sopan, tidak menghujat satu sama yang lain. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa.